Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi dan memberikan penjelasan mengenai sistem ekonomi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Feiza Aulia Mahibudin dengan MPM akhir 218. Lalu ada Jianzi Fevilia Haryanto dengan MPM akhir 235. Lalu ada Faisa Zahara Amelia dengan MPN akhir 244. Lalu ada saya sendiri Muhammad Fikri Raka Andarwa dengan MPM akhir 250. Lalu ada Naira Mentari Utama dengan NPM akhir 253 dan Elviona Catherine Santoso dengan NPM akhir 258. Di sini saya akan mempresentasikan sumber pertama, yakni permasalahan pokok ekonomi pada umumnya. Tentunya, ketika kita membahas mengenai ekonomi, pasti tidak asing lagi dengan kata penawaran, permintaan, dan juga pasar. Penawaran dan permintaan merupakan konsep dasar yang menjadi suatu inti dari segala aktivitas pasar. Kedua hal ini tidak hanya memengaruhi harga barang dan jasa, tetapi juga menggambarkan bagaimana keputusan konsumen dan produsen saling memengaruhi. Pertemuan keduanya di pasar memengaruhi keseimbangan harga, yaitu barang yang diminta sama dengan barang yang ditawarkan. Melalui mekanisme ini terbentuklah 3 permasalahan pokok ekonomi, yang menurut Samuelson pada bukunya pada tahun 1948 dirumuskan pada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama what, yang kedua how, dan yang terakhir for whom. Sebagai jawaban dari 3 pertanyaan tersebut, berkembanglah sistem ekonomi di berbagai negara. Yang pertama adalah sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi campuran, dan yang terakhir adalah sistem ekonomi syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar atau kapitalis adalah sistem yang menyerahkan keputusan ekonomi kepada mekanisme permintaan dan penawaran, yang artinya individu atau swasta bebas menguasai faktor produksi dengan tujuan memperoleh laba, dan pemerintah hanya berperan sebagai pengawas. Dalam sistem ini banyak diterapkan di negara barat karena mendorong efisiensi, inovasi, dan kebebasan dalam berusaha, meskipun tetap memiliki kelemahan seperti kesenjangan sosial dan juga potensi monopoli. Selanjutnya adalah mekanisme pasar dalam memecahkan masalah ekonomi. Dalam sistem ekonomi pasar, 3 masalah pokok ekonomi diselesaikan otomatis lewat mekanisme pasar. Apa yang diproduksi ditentukan oleh kebutuhan konsumen, cara memproduksi diserahkan pada produsen dengan cara yang paling efisien, dan untuk siapa barang diproduksi bergantung pada daya beli masyarakat. Jadi, konsumen memegang peran penting dalam mengarahkan produksi. Selanjutnya adalah penentuan harga dan kualitas. Harga dan jumlah barang sepenuhnya ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Jika permintaan tinggi, sementara penawaran terbatas, maka harga akan naik. Begitupun sebaliknya, jika penawaran melimpah tetapi permintaan rendah, maka harga akan turun. Hal yang sama berlaku di pasar tenaga kerja, modal, maupun tanah. Dan harga berfungsi sebagai sinyal, yaitu kenaikan harga mendorong produsen meningkatkan produksi, sementara penurunan harga membuat konsumen membeli lebih banyak. Selanjutnya adalah ciri-ciri sistem ekonomi pasar. Ciri utama sistem ekonomi pasar adalah adanya kepemilikan pribadi atas alat produksi dan kebebasan dalam berusaha. Persaingan bebas antar pelaku ekonomi mendorong inovasi dengan motif utama mencari keuntungan. Pasar memegang peran penting sebagai penentu harga dan alokasi sumber daya, sementara pemerintah hanya bertindak sebagai pengawas agar tidak terjadi ketimpangan atau praktik yang merugikan masyarakat. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem di mana pemerintah menentukan apa yang diproduksi, bagaimana cara diproduksi, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Nah, dalam sistem ini, struktur perekonomian berbentuk piramid, di mana puncak piramid ditempati oleh Komisi Perencana Pusat atau Komite Sentral, sedangkan pada tingkat paling bawah terdapat ratusan ribu perusahaan yang dimiliki negara yang bertugas melaksanakan perintah dari atas.
Nah, berikut adalah beberapa negara yang pernah mempraktikkan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama adalah rezim komunis Uni Soviet. Kemudian ada Kuba, Tiongkok, dan ada pula beberapa negara Eropa Timur. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, alat-alat dan sumber produksi adalah milik negara. Contohnya, sumber produksi, tanah, mesin-mesin, dan pabrik-pabrik itu adalah milik negara. Yang kedua, negara menentukan apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi. Yang ketiga, harga jual dan distribusi ditentukan oleh negara. Jadi, pada sistem ini masih terdapat harga barang dan jasa, tetapi harga barang dan jasa tidak ditentukan oleh mekanisme pasar, melainkan ditentukan oleh negara. Kemudian yang terakhir adalah penggantian mekanisme pasar dengan perencanaan pusat. Oke, kita lanjut ke sistem ekonomi campuran. Di sini sistem ekonomi campuran, sesuai dengan namanya, merupakan gabungan dari sistem ekonomi kapitalisme dan juga ekonomi sosialisme. Munculnya sistem ini dikarenakan tidak ada sebuah negara atau suatu negara yang dapat menerapkan sistem ekonomi secara murni. Jadi di sini tidak ada yang dapat menerapkan sistem ekonomi secara kapitalis maupun sosialis, karena setiap sistem ekonomi tersebut ada kekurangannya tersendiri. Lalu menurut Lunfal 2016, peran ekonomi campuran ini merupakan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial sekaligus mencakup pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adanya doktrin laissez-faire di sini menimbulkan permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan. Apa sih itu doktrin laissez-faire? Yaitu sebuah kebijakan ekonomi yang menganjurkan campur tangan pemerintah yang sangat minimal dalam urusan individu dan masyarakat, termasuk dalam perekonomian. Di sini terdapat 3 negara yang awalnya menerapkan satu sistem ekonomi yang sekarang menggunakan sistem ekonomi campuran. Yang di sebelah kiri ada sistem ekonomi kapitalis. Amerika Serikat menggunakan sistem ekonomi campuran untuk menyediakan jaring pengaman sosial untuk menjamin distribusi pendapatan pada masyarakatnya. Lalu ada Tiongkok dan juga Rusia yang awalnya menerapkan hanya sistem ekonomi sosialis, sekarang mereka menerapkan sistem ekonomi campuran. Setelah jatuhnya rezim komunis Uni Soviet, 2 negara ini melakukan reformasi sistem ekonomi dengan menjalankan sistem perekonomian berdasarkan mekanisme pasar dan berdampingan dengan badan usaha milik negara. Namun, reformasi ekonomi ini tidak diikuti dengan reformasi di bidang politik, di mana yang sampai saat ini, bidang politik masih dikuasai oleh Partai Komunis. Lalu selanjutnya akan menjelaskan tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan pendekatan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam di dalam setiap aktivitasnya. Berbeda dengan sistem konvensional, karena sistem konvensional ini berfokus dalam kapitalisme dan pertumbuhan semata. Sedangkan ekonomi syariah itu lebih fokus kepada etika, moralitas, dan kemaslahatan umatnya. Meskipun ide ini baru gencar dibahas dalam beberapa dekade terakhir, sesungguhnya memiliki akar sejarah yang kuat. Pemikiran Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah sudah memandang ekonomi dari sudut pandang etika. Dan juga salah satu pilar utama dalam ekonomi syariah adalah prinsip non-ribawi, yaitu larangan praktek riba. Riba secara harfiah berarti tambahan atau kelebihan. Larangan ini mencakup 2 bentuk utama. Yang pertama ada riba fad, riba yang berasal dari pertukaran barang ribawi seperti emas, perak, gandum, dan lain-lainnya dengan takaran atau jumlah yang tidak sama. Lalu yang kedua ada riba nasiyah, riba yang berasal dari pinjaman uang atau barang dengan syarat pengembalian lebih dari jumlah yang dipinjam atau yang lebih
kita sering kenal itu bunga. Prinsip non-ribawi ini menjadi pembeda fundamental antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional di berbagai belahan dunia. Umat Islam menghadapi tantangan besar karena dominasi sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga. Oleh karena itu, wajar jika pengembangan perbankan keuangan syariah menjadi fokus utama para ekonomi muslim. Lalu selanjutnya makosid syariah dapat diklasifikasikan ke dalam 3 prioritas. Yang pertama adalah dahuriyat atau kebutuhan primer. Ini adalah kebutuhan esensial yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan masyarakat untuk keberlangsungan hidup mereka. Ekonomi syariah harus memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan, serta memiliki harta untuk menopang kehidupan mereka. Lalu yang kedua hajiyat. Ini adalah berbagai kemaslahatan yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan kesukaran hidup manusia. Dalam konteks ekonomi, hajiyat diwujudkan melalui mekanisme sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Lalu lembaga-lembaga seperti Baitul Mal berfungsi untuk mengelola dan menyalurkan dana-dana ini kepada yang membutuhkan sehingga meringankan beban hidup mereka dan menciptakan keseimbangan sosial. Lalu yang terakhir tasniyat atau kebutuhan tersier merupakan upaya untuk menyempurnakan akhlak dan moralitas manusia melalui aktivitas ekonomi. Jika tahsiyat diabaikan, maka akhlak dan akal manusia akan mengalami kemunduran. Salah satu contoh penerapannya adalah peran lembaga zakat mendukung pendidikan dengan menyediakan dana untuk pendidikan. Ekonomi syariah tidak hanya membantu secara finansial, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kecerdasan dan memperbaiki akhlak masyarakat muslim yang pada akhirnya akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Lalu selanjutnya penerapan dan tantangan ekonomi syariah di era modern. Meskipun prinsip-prinsip ekonomi syariah sudah ada sejak lama, penerapannya secara sistematis dalam skala global baru dimulai secara intensif ditandai dengan lahirnya pemikiran-pemikiran modern. Saat ini sistem ekonomi syariah telah berkembang pesat, terutama di sektor perbankan, pasar modal, dan asuransi atau takaful. Namun tantangan masih besar. Salah satu tantangan utama ekonomi syariah adalah pandangan bahwa ekonomi syariah hanya sebatas perbankan, padahal mereka sudah bisa mencakup lebih luas daripada itu. Secara keseluruhan, ekonomi syariah menawarkan sebuah alternatif yang berlandaskan pada etika, moralitas, bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni di dunia. Penerapannya yang utuh tidak hanya di sektor keuangan, tapi juga di seluruh sektor ekonomi. Pada masa Orde Lama, sistem ekonomi Indonesia lebih bersifat sosialis, sedangkan pada masa Orde Baru, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dengan mengadopsi tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang diperkenalkan oleh Rostow melalui rencana pembangunan 5 tahunan. Hal ini juga diikuti oleh perubahan sistem ekonomi Indonesia yang awalnya bersifat tertutup menjadi terbuka. Hal ini ditandai dengan adanya undang-undang yang memperbolehkan sektor asing menanamkan modal di Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia saat ini adalah sistem ekonomi campuran, yakni Indonesia mengakui kepemilikan swasta perseorangan privat terhadap suatu faktor produksi. Di sisi lain, terdapat pula kepemilikan negara terhadap suatu produksi, terutama yang berkaitan dengan cabang produksi yang menguasai hajat banyak orang. Selain itu, negara juga memiliki peran dalam mengatur kegiatan ekonomi nasional melalui kebijakan fiskal maupun moneter, dan juga mengatur pasar melalui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memuat tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, penetapan upah minimum regional, pengaturan pendistribusian pendapatan di daerah maupun di pusat, dan juga penerapan usaha yang dilakukan oleh badan usaha milik daerah maupun badan usaha milik negara. Produsen menghasilkan barang dan jasa. Keseluruhan produsen dalam sistem perekonomian Indonesia disebut sektor perusahaan. Barang dan jasa yang dihasilkan akan digunakan oleh 4 sektor yang ada di Indonesia. Yang pertama ada bisnis sektor. Bisnis sektor menggunakan hasil produksi dari perusahaan lain sebagai input untuk produksi perusahaan mereka. Yang kedua ada household sektor atau sektor rumah tangga.
sektor rumah tangga ini sebagai pengguna barang dan jasa. Yang ketiga ada government sector atau pemerintah. Pemerintah sebagai pembeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada foreign sectors atau asing. Jadi asing ini akan membeli barang dan jasa yang berasal dari Indonesia jika ia membutuhkan barang dan jasa tersebut ada di Indonesia. Oke, untuk kesimpulannya, di sini sistem ekonomi merupakan sebuah landasan dari sebuah negara untuk mengatur masyarakat agar dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara baik. Tidak ada sistem ekonomi yang sempurna. Masing-masing sistem ekonomi akan mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Namun, kita bisa mengambil jalan tengahnya dengan menggunakan sistem ekonomi campuran karena sistem ini dapat menggabungkan kebebasan pasar dan tujuan sosial. Oke, materi sudah berakhir. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai sistem ekonomi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan maupun perbuatan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.